Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beli kucing dalam karung. Memang tidak boleh dibeli itu kucing. Maksudnya ini usahakan yang mau menikah itu usahakan nazar dulu. Nazar itu sunnah yang bagus dilakukan. Lihat yang mau dinikahi supaya tidak kecewa. Nah, itu dan sebagainya. Maka bayar 20 an-nisfu, setengah dari yang ditentukan itu. Illa kecuali bisa gugur tadi ini yang 25, illa ayafu, kecuali yang ayafun, ya, kecuali mereka memaafkan, ya, kecuali mereka memaafkan. Nah, au yafu, atau dimaafkan oleh alladzi biyadihil uqdatan nikah, ya, uqdatun nikah, atau dimaafkan oleh yang memegang ikat nikah itu. Siapa memegang ikat nikah? Siapa yang memegang? Tadi dimaafkan oleh golongan pertama atau dimaafkan oleh golongan yang kedua? Siapa di sini? Kalau terjemahannya di sini, maka bayarlah seperlunya mahar yang telah kamu tentukan kecuali jika istrimu itu memaaf. Berarti dia ya'funa istri-istrimu, atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Siapa di sini? Yang pegang ikatan nikah itu adalah suami. Karena itu laki-laki menikah, perempuan itu dinikahi. Apa bedanya menikah dengan dinikahi? Sama-sama menikah. Karena laki-laki yang menentukan itu nikah. Karena itu yang melakukan nikah itu laki-laki, karena dia juga yang berhak membongkar. Dia yang berhak membongkar karena dia yang punya. Perempuan itu tidak akan bisa menjatuhkan talak karena dia bukan yang meletakkan. Perempuan cuma boleh menggugat, yang disebut dengan khulu. Kalau laki-laki cuma laki-laki punya hak. Karena itu kalau perempuan mau talak 1000 kali pun tidak jadi, tidak sah. Yang menjatuhkan talak itu, mengurai sesuatu yang sudah diikat, itu laki-laki. Itu bisa memaafkan. Jadi kalau perempuan tadi memaafkan, ya katakanlah sudah ditentukan 50. Berapa kewajibannya perempuan? Kembalikan uang mahar 25. Tapi kalau dia maafkan, berarti ya kembalikan utuh, bilang ambil muantak kembali. Itu bagusnya Pak Ibu, kalau kita menikah sebenarnya uang yang dibawa itu bahasakan saja dengan uang mahar. Karena kalau uang panai, uang belanja, kalau dipakai sewa hotel, eletong, makan maki daging, potong sapi, berapa dikasih kembali? Tidak ada. Karena dimakan. Paling Nabi bilang itu keluarga perempuan, tunggu dulu nak, sudah Pak berak baru ambil. Jadi kalau uang itu dalam Islam jangan dibahas uang panainya dengan uang belanjanya. Itu bukan syariat, tapi cuma al-urf saja. Tapi ini Tommy biasa kita, ini yang sigea, bukan uang mahar. Kadang tidak dibahas uang mahar. Yang dibahas apa? Uang panai dan uang belanja. Oh, baku tawar-tawar. 3 kali datang laki-laki, 3 kali datang perempuan. Itu yang dibahas terus. Padahal uang habis. Nah, bagaimana itu mau an-nisfu yang begitu? Nah, sudah dimakan. Di sini disebutkan bahwa atau laki-laki itu memaafkan. Bagaimana kalau laki-laki memaafkan? Saya bilang jangan mau kasih kembali, ambil semua.
Bagus nah kalau begitu, nah, dua-duanya bagus. Maka di sini wa antafu aqrabul littaqwa. Memaafkan itu tadi, itulah yang lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Apa artinya? Kita mau diantar kepada walatan saul fadla, bahwa bagusnya suami istri dan bagusnya orang bermuamalat ini memiliki sifat suka antafu, suka memaafkan. Jadi kalau sikap memaafkan ini ada semua, Pak, kita langgeng itu bermuamalah. Lama hubungan kita. Kenapa? Kita sadar kekurangan tak pasti ada, sebagaimana orang lain juga punya kekurangan. Sebenarnya ini Pak, indah sekali sebenarnya ketika diikuti ini maunya masing-masing pihak. Jangan kau ngotok, masing-masing mau memberi antafu, kalian mau memberi maaf. Dan ini ada taklilnya di sini, ada manfaatnya, ada tujuannya, ada fungsinya memberi maaf ini. Itu adalah aqrabul littaqwa, mengantarkan lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, coba bayangkan Pak, semua kalau kita suami istri ini semua pegang. Suami sebelum istri minta maaf, dia bilang saya sudah maafkan. Istri sebelum suami minta maaf, saya sudah maafkan. Kan aman Pak, aman ini. Tapi kalau semua kita ngotot, semua mengatakan tidak, dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah, maka rumah tangga ini Pak gampang pecah dan gampang tenggelam, gampang dimakan oleh isu-isu nafsu. Ini anak-anakku ini yang bersahabat, nak. Ini anakku ini yang bersahabat, semua punya kekurangan. Saya mohon dicatat di kamar tanah, mohon dicatat dalam derita, semua sahabatku ini adalah semua punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada di antara kita yang serba lengkap. Allah tahu bahwa manusia itu punya kekurangan, maka dipakai nih, wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupakan, jangan gampang melupakan. Bahkan ini pun temanya, sesudah perceraian pun terjadi, tetap dipakai ayat ini. Supaya apa? Kalau sudah terjadi qadarullah, lepas hubungan kita satu sama lain, jangan makin pergi kiri kanan gosip yang kita pernah temani. Disambung dengan kata wala tansaul fadla bainakum. Karena biasanya Pak, kalau pernah baku baik, kalau tiba-tiba putus, bikin status kekecewaan, diumumkan seluruh dunia, dan orang tidak tahu masalah. Ini orang yang paling bejat, umumkan dirinya kepada orang yang tidak membutuhkan informasi itu. Orang yang paling cengeng adalah orang yang bikin status hanya gara-gara hubungan satu orang, tapi diumumkan semua orang. Ini orang yang paling menzalimi dirinya dan menzalimi orang. Coba lihat itu di media-media sosial. Semakin terkenal apa? Bikin konferensi pers atas perceraian, jelaskan begini-begini pasangan hidupnya, begini. Nah, kalau perlu tutup. Kalau ditanya cerai, iya. Kenapa bisa? Qadarullah. Sampai di situ. Supaya tenang, sisa-sisanya wala tansau fadla bainakum. Bapak kalau baca kitabnya Syekh itu, Syekh Abdullah Umar, dia tulis di situ sebuah kisah menarik.
Orang yang sudah suami istri cerai, lalu itu rumahnya berlantai 2. Di lantai 1 dia tinggal, di lantai 2 itu mantan istrinya, dan listriknya dia bayar full itu dari suaminya itu, padahal bukan istrinya, dan tetap dia tanggung meskipun bukan kewajibannya, dia tanggung. Ketika ditanya, kenapa kau melakukan bukan istrimu? Satu kuncinya dia, wala tansau fadla bainakum, jangan kamu lupa kebaikan. Dia istriku, punya kekurangan mantan istriku, tapi 3 anakku lahir dari dia. Wala tansaul fadla bainakum. Ini sekarang Pak, ada orang cerai, begitu cerai tidak pernah pergi lihat anaknya, bahkan mengusir istrinya. Istrinya bikin konferensi pers di rumahnya, panggil semua sahabatnya, kenapa kau berpisah? Buran netina harapang, padahal 3 anaknya, 5 anaknya, tena harapang. Ini yang kau bikin karya-karya duniawi yang begitu besar. Masa Anda mengatakan tidak ada harapan? Wala tansau fadla bainakum. Bapak ya, yang pernah sama dengan kita, sama teman-teman pengajian, pernah sama-sama buka puasa bersama, dengan hanya satu kesalahan, jangan mematahkan seluruhnya lalu melupakan yang lain-lainnya hanya karena satu sebab. Wala tansaul fadla bainakum. Tolong Pak, dibikin baik-baik dalam catatan hidup kita. Kalau kita ketemu satu sama lain, ini guru, ustaz, dosen, mahasiswa yang kita hadapi, siswa yang kita hadapi bukan manusia lengkap. Ustaz Erlin, ini amanah yang dititip. Jangan karena satu kekurangannya anak mengatakan pulang kau pusing hadapi kau. Wala tansaul fadla bainakum.